Ya, salam sehat teman-teman semua. Di video gua kali ini gua akan bahas soal tim nasional Indonesia yang berlaga di SEA Games 2023 di Kamboja, di mana Indonesia hari Kamis tanggal 4 Mei pukul 16.00 waktu Indonesia Barat akan berhadapan dengan Myanmar. Ini adalah match day kedua atau pertandingan kedua bagi kedua tim setelah Indonesia menghadapi Filipina di partai pembuka menang 3-0, sementara Myanmar hari Selasa tanggal 2 itu menang 1-0, menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Nah, sedikit gue mau ulas sebelum nanti ke prediksi line up dan juga strategi tim. Indonesia di SEA Games kali ini menurut gue sangat beruntung. Mulai dari grup yang relatif enteng ya dengan Kamboja, Myanmar, Filipina dan juga Timor Leste. Kemudian jadwalnya juga kalau kita lihat urutannya mulai dari tim yang relatif lemah Filipina, Myanmar, Timor Leste, baru terakhir yang relatif berat Kamboja ya, karena Kamboja ini tuan rumah dan juga targetnya emas dan mereka sedang berkembang. Jadi urutannya enak. Kemudian yang berikutnya juga soal venue. Karena kita satu grup dengan Kamboja, jadi kita selalu main di Olympic Stadium, which is ini stadionnya sangat bagus, besar pula. Jadi memang ya sedikit banyak memberikan keuntungan lah. Dan yang terakhir kalau kita lihat waktu bermainnya juga enak. Setelah kita kemarin main tanggal 29 April mengalahkan Filipina, kemudian selang 5 hari kita baru akan menghadapi Myanmar hari Kamis ini. Sementara Myanmar jaraknya dari pertandingan Timor Leste dengan melawan Indonesia itu hanya 2 hari. Jadi intinya kita istirahat 5 hari, Myanmar 2 hari. Jadi banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan di SEA Games kali ini. Jadi jangan sampai disia-siakan, karena dengan situasi seperti ini adaptasi dan aklimatisasi yang didapatkan oleh pasukan Indra Safri ini menjadi lebih banyak waktunya ya. Jadi bisa coba-coba di awal lawan Filipina, kalau ada yang salah masih ada waktu untuk diperbaiki, tapi juga tetap bisa menang. Nah, kita akan ke line up aja langsung. Gua akan nanti share line up versi gua. Jadi kita mulai dari penjaga gawang. Gua rasa Hernando Ari tidak ada masalah di belakang, di bawah Mister Gawang. Kemarin walaupun memang sulit untuk memberikan nilai maksimal buat dia karena tidak banyak serangan yang dilakukan oleh Filipina, hanya sporadis, tapi ada 1 atau 2 momen dia melakukan tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah ketika dia menghalau serangan balik dari Filipina. Jadi ada ya serangan balik lah cepat, bola long ball, kemudian dia berdiri di titik yang pas dengan garis pertahanan Rizky Ridho dan kawan-kawan, sehingga dia bisa menghalau bolanya dengan pas, dengan cepat ya. Dia keluar, dia dapat bola dihalau. Nah, ini juga salah satu indikasi seorang penjaga gawang itu harus fokus walaupun dalam keadaan ofensif atau dominan ya. Nah, sehingga gue rasa nggak ada perdebatan. Nah, kemudian di kanan Rio Fahmi juga sama, gue yakin lu setuju. Ini pemain yang sangat matang dan di pertandingan pertama dia mencetak brace assist ya. Jadi semakin oke penampilannya, dan ini akan menjadi saingan buat Asnawi ini nanti di tim nasional senior ya. Dan kita tahu juga ya inilah implikasi dari liga. Ketika dia bermain baik, dapat gelar pemain muda terbaik, ya hasilnya ke tim nasional. Dan seperti itulah seharusnya hierarki sepak bola. Nah, di double center back, gua rasa Rizky Ridho juga tidak tergantikan. Selain kapten, dia juga tampil baik. Di luar kemarin penaltinya yang gagal ya, tapi dia beberapa kali juga memotong bola, memblok bola, bagus lah penampilannya, cukup baik lah. Nah, cuman duetnya ini kalau menurut gua sih kemarin kan dengan Dewangga. Kalau gua mikirnya saatnya dia untuk mencoba, saatnya Indra Safri untuk coba duet dengan Muhammad Ferrari. Nah, kemudian Dewangga digeser ke kiri. Kenapa? Karena Dewangga itu reguler main di PSIS ya, baik sebagai back tengah kiri maupun juga sebagai back kiri. Jadi saatnya dia untuk lebih intinya 4 back ini kalau dimainkan versi gua yang gue share tadi yang ini, itu adalah memang pemain-pemain yang tampil reguler di klubnya. Jadi harus diberikan reward juga mereka tampil reguler. Pertama Haran kita lihat tampil yang di penampilan pertama itu penampilannya nggak terlalu bagus, dan ini mungkin implikasi dari dia jarang mendapatkan minute play ya di Tokyo Verde ya. Walaupun kalau kita ingat SEA Games sebelumnya tampil sangat luar biasa, tapi ya itu dia, kadang-kadang milik klub itu juga harus hati-hati. Mungkin ada tawaran dari klub besar atau gaji besar, tapi kalau lu nggak dapat minute play ya kita lihat competitiveness levelnya agak berkurang. Nah, kemudian di tengah ini yang menarik, gua rasa gua akan mempertahankan Raihan dan juga Beckham Putra. Ini 2 kombinasi yang sangat positif. Kenapa? Karena pertama Raihan ini pemain muda, energik, tapi juga kita lihat tidak ada nervous-nervousnya
Ya ini sama juga nih hasil dari kompetisi yang positif dari PSM Makassar yang banyak mendorong pemain muda, dan hasilnya ada Raihan yang kemarin untuk umur 19 tahun kalau nggak salah penampilannya sangat stabil, sangat percaya diri, dan juga sangat efisien ya dalam menjaga keseimbangan di lini tengah. Nah kemudian Beckham Putra kemarin memang nggak terlalu perform lah, tapi juga nggak terlalu jelek-jelek amat, dan memang dia kalau nggak salah menit 60-an diganti, ditarik keluar. Cuman gue tetap berpikir pengalaman Beckham Putra di Persib Bandung yang lumayan reguler, walaupun musim ini tidak sebagus musim lalu ya. Musim lalu dia tampil lebih banyak, golnya juga 5 kali, musim ini 1, tapi tetap dia punya pengalaman yang dibutuhkan di tengah untuk mendampingi Raihan. Nah di sebelah kanan ya kemarin kan Kelly Stroyer, dan kita tahu Kelly Stroyer adalah pemain yang paling buruk kemarin penampilannya, dan dia hanya main 45 menit kalau nggak salah, digantikan Taufani Muslihuddin. Nah cuman kalau menurut gue rasa sih dia nggak akan dipasang, dan kalau gua jadi Indra Safri yang gue mainkan adalah Fatur Rahman, karena Fatur Rahman ini sangat dibutuhkan untuk mendampingi Raihan dan juga Beckham Putra untuk sebagai engine room untuk untuk menjaga keseimbangan dalam bertahan dan menyerang, karena di Borneo dia juga sangat handal dalam bermain back sayap kanan, baik dalam formasi 3-5-2 atau 3 back sejajar maupun dalam formasi 4 back sebagai bek kanan. Jadi dia bagus di posisi itu tuh, bisa naik bisa turun, dan juga kemarin dia ada bonus mencetak 1 gol yang sangat cantik ya dari sisi kiri kalau nggak salah, dihantam. Jadi artinya dia juga punya kemampuan untuk mencetak gol. Nah di lini depan kalau gue melihat seharusnya sih nggak ada perubahan ya. Mungkin satu ada perubahan, Witan yang gue lihat kurang maksimal. Tapi Witan ini memang 50-50. Ya yang jelas yang gue pertahankan adalah Ramadan Sananta dan juga Marcelino Ferdinand. Udah pasti Marcelino Ferdinand ini akan jadi katalisator. Kemarin juga golnya cantik banget, dan juga dia kerja keras, mencari ruang, mencoba juga beberapa kali memberikan kipas. Jadi bukan hanya mencoba untuk mencetak gol, tapi juga memberikan umpan kepada rekan timnya ya. Kemudian Ramadan Sananta, nah Ramadan Sananta tetaplah diperlukan, karena dari semua striker yang ada, dialah pemain yang paling banyak mencetak gol dengan 11 gol bersama PSM Makassar, dan juga sebagai target man dia diperlukan nih, karena berapa kali dia bisa memantulkan bola. Jadi tetap walaupun dia kemarin nggak nyetak gol, perannya tetap dibutuhkan sebagai target man. Dan satu lagi, kehausan dia akan mencetak gol sangat terlihat. Kemarin waktu menang 3-0, dia kelihatannya memang bukan yang nggak puas. Mungkin nggak puas tapi ke dalam diri dia. Dia senang sebagai tim menang, tapi dia sebagai striker dia merasa gue kok nggak cetak gol ya. Dan itu menurut gue situasi yang bisa dimanfaatkan oleh Indra Safri, karena pasti ini orang punya hasrat untuk mencetak gol. Jadi pasti dia dipertahankan sebagai target man. Marcelino kanan. Nah Witan di kiri ini memang 50-50. Ya mungkin Indra Safri juga mikir-mikir siapa yang gue turunin, antara Irfan Jauhari atau Witan. Witan kemarin menurut gue nggak bagus lah, kalau gue kasih nilai mungkin hanya 6, karena ada 1 atau 2 peluang sebenarnya open chance ya, cuman tendangannya jauh panggang daripada api lah istilahnya begitu ya. Jadi 50-50, tapi ya ini kembali lagi soal feeling mungkin udah ya, antara dia atau Irfan Jauhari. Kalau Irfan Jauhari cuman mungkin tetap gue nggak tahu deh ya, terakhir sih gue tulisnya Irfan Jauhari, tapi mungkin kayaknya Witan. Kenapa? Karena Irfan Jauhari ini juga kadang-kadang angin-anginan kalau ditampilkan sebagai starter. Ya kalau dia masuk sebagai pemain cadangan dari bangku cadangan, biasanya malah suka bagus. Di Persis Solo kan gitu ya, berapa kali kalau nggak salah dia menjadi match winner dengan golnya di menit-menit terakhir. Jadi mungkin tetap dikasih kesempatan dulu buat Witan, tapi setelah itu kalau nggak jalan baru si Irfan Jauhari dimasukin. Nah itu kira-kira pemaparan gue terkait dengan preview antara Indonesia dan Myanmar. Dan prediksi gue adalah skor Indonesia menang dengan skor tipis 2-1. Nah sekarang buat lu nih kuisnya, kira-kira menurut kalian atau menurut lu semua berapa skor yang tercipta di babak pertama dan babak kedua? Jadi misalnya lu nebak babak pertama turun minum 0-0, babak kedua 1-0, ya lu tebaknya 0-0 dan 1-0. Nah hadiahnya adalah pulsa 100.000 untuk 5 pemenang, jadi total 500.000. Jadi pertanyaannya adalah berapa skor babak pertama dan babak kedua? Jadi turun minum HT berapa, lalu full time berapa? Lo tinggalin di kolom komentar dan gua akan mengumumkan secepatnya siapa yang menang. Maksimum 5 pemenang ya, pulsa 100.000 untuk 5 pemenang. Dan kalau ada yang jawab sama, gua akan pilih yang jawab tercepat. Oke, terima kasih. Untuk sementara itu dulu preview gua terkait dengan tim nasional Indonesia akan menghadapi Myanmar. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga
nyalakan loncengnya supaya lu nggak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih ya, salam sehat, ciao.